Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagastian. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas soal dari teman saya, teman satu perjuangan di PGSD, ya, di kampus PGSD UNJ. Ini dia soalnya. Oke, udah saya tulis di belakang ya, di papan tulis ini. Langsung saja kita soal, termasuk soal hot ya, termasuk susah ya menurut saya. Karena ini menggunakan dua konsep. Soalnya adalah jika 8 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari, maka waktu yang dibutuhkan 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah. Jadi ini menggunakan konsep persamaan linear dua variabel tapi dengan perbandingan yang tidak senilai gitu ya. Ya, sebelumnya saya tulis dulu kalimat matematikanya. Kita boleh menggunakan variabel x dan y ataupun yang lainnya ya. Cuma kalau saya lebih senang menggunakan variabel sesuai sama ininya ya. Jadi 6 pria dan 8 anak gitu ya. Berarti tulis saja 6P tambah 8A. Boleh menggunakan X dan Y ya, atau istilah variabel yang lainnya. Saya tulis di sini 6P, P ini untuk pria, A ini untuk anak ya, anak laki-laki. 6 pria plus 8 anak ini selesai selama 10 hari. 10 hari. Sedangkan 26 pria, berarti 26P, dan 48 anak, berarti 48A, selesai selama 2 hari. Pertanyaannya adalah, maka waktu yang dibutuhkan 15 pria dan 20 anak laki-laki ini selesai berapa hari? Jadi ini ada konsep perbandingan tidak senilai ya. Perbandingan tidak senilai itu adalah perbandingan yang kalau semakin besar maka hasilnya semakin kecil, dan sebaliknya. Kalau hasilnya semakin kecil berarti semakin besar hasilnya. Misalkan contoh dulu ya, perbandingan tidak senilai. Contoh perbandingan tidak senilai. Contoh perbandingan tidak senilai. Misalkan kalau 5 orang ngerjain suatu project kelar 10 hari. Berarti kalau 2 orang berapa hari? Logikanya kan semakin banyak orangnya berarti semakin cepat kelar. Kalau orangnya sedikit, orangnya cuma 2, berarti ya kelarnya semakin banyak kan? Ya. Orangnya semakin sedikit, butuh waktu semakin banyak. Itu namanya perbandingan tidak senilai. Cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya gini nih. Ini kita kali 5 dikali 10 ya. Jadi seberang ini ya, 5 10 kita kali per yang berhadapan dengan yang ditanya ya. Itu jadi penyebut atau yang membagi gitu ya. Bisa dicoret 5. Maka hasilnya adalah 20. Bisa dicoret 5, berarti 5 dikali 10 per yang seberang atau yang berhadapan dengan yang ditanya itu jadi yang membagi ya. Jadi per 2. 5 dikali 10 per 2. 2 sama 10 kita coret. Jadi sisa 5. 5 kali 5 adalah 25. Maka kalau 2 orang doang ya, selesai selama 25 hari. Ini namanya perbandingan tidak senilai. Semakin sedikit orangnya maka semakin banyak butuh waktunya gitu. Nah, jadi untuk soal ini bisa kita kerjakan menggunakan konsep perbandingan tidak senilai. Oke, langsung saja cara pengerjaannya ya. Ini tips cara pengerjaan saya. Mungkin teman-teman yang lain ada cara yang lain, silahkan. Yang ditanya ini, yang diketahui ini. Nah, langsung saja kita pakai perbandingan tidak senilai. Saya tulis ulang ya. Di sini ada 2 ya, ada 2 yang diketahui. Kita boleh pilih salah satu. Pilih yang gampang aja, yang angkanya kecil. Berarti kita pilih 6P tambah 8A sama dengan 10. Terus 15P tambah 20A sama dengan berapa ya yang ditanya ya, atau kita sebut aja X ya yang ditanya. Nah, cara pengerjaannya tadi gimana? Nah, cara pengerjaannya adalah yang atas ya kita kali, berarti 10 dikali 6P ditambah 8A gitu ya, per yang berhadapan dengan yang ditanya jadi pembagi, jadi 15P ditambah 20A. Itu kan? Nah, langsung aja kita kerjain. 10 kali 6P berarti 60P ditambah 10 dikali 8A 80A per 15P ditambah 20A. Nah, dari sini udah jelas nih hasilnya berapa ya? Udah bisa kita hitung. Ini di 60
dibagi 15 4. Berarti hasilnya 4 nih. 80 dibagi 20 juga 4. Jadi sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 4. Ya. Atau kalau ini kita kali nih, 4 kali 15 60P. 4 kali 20 80. Jadi hasilnya adalah 4. Jawabannya yang A. Gitu. Nah, itu cara pengerjaan menggunakan konsep perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbalik. Nah, sekarang kita bisa gunakan juga dengan cara yang kedua nih ya. Cara kedua ini menggunakan konsep persamaan linear dua variabel. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini cara pertama, teman-teman boleh catat cara pertama penggunaan rumus. Ini konsep perbandingan tidak senilai. Ini cara pertama ya. Kalau udah langsung aja kita coba pakai konsep yang kedua. Itu kan tadi cara cepatnya ya. Itu tadi cara cepatnya. Kebetulan cara yang tadi itu angkanya bagus, jadi bisa langsung dicoret. Nah, kalau nggak bisa dicoret, kita harus mau nggak mau harus pakai cara yang ini ya, yang agak panjangan sedikit. Jadi kita harus pakai konsep yang satunya lagi, yaitu konsep persamaan linear dua variabelnya. Jadi kita pakai dua konsep nih, konsep perbandingan tidak senilai dan konsep persamaan linear dua variabel. Yuk kita bahas langsung cara panjangnya nih ya. 6P, saya tulis ulang soalnya. 6P tambah 8A sama dengan 10. Terus 26P ditambah 48A sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita mau cari satu-satu dulu. Pertama kita gunakan konsep perbandingan tidak senilai ya. Kalau konsep perbandingan tidak senilai berarti ini kita kalikan ya. Perbandingan tidak senilai dia kalinya langsung ke samping ya. Berarti ini kalinya ke sini. Berarti 6P dikali 10 jadi 60P ditambah 80A. Ini jadi 26 kali 2 berarti 52P ditambah 96A. Ya. Terus habis ini gimana lagi? Nah, kita samakan ya. Jadi 60P ditambah 80A sama dengan 52P ditambah 96A. Di situ kita apain lagi? Kita kelompokkan ya, yang variabelnya sama P dengan P. Berarti 60P dikurang 52. Ini pindah kemari, 60 kurang 52 jadi 8P. Sekarang A nya pindah ke sono. Berarti jadi kurang ya, 96 dikurangi 80 berapa? 16A. Maka P ini adalah 2 kali A. Jadi P sama dengan 2A. Nah, kalau udah dapat nih kalau P sama dengan 2A, udah dapat nih kalau P sama dengan 2 kali A. Berarti supaya oke, kita anggap aja yang A berarti A ini setengah dari P gitu ya. Kalau P 2 kali A berarti A setengah dari P. Nah, buat jadi 10 hari berarti ini kan jadi 4, ini 6. Ya kan, karena A ini setengah dari P. Ya. A ini setengah dari P berarti 6 tambah 4 sama dengan 10. Gitu kan? Nah, berarti yang ini gimana nih buat jadi 2 hari? Jadi kita masukin lagi perbandingan tidak senilainya. Ya. Berarti kalau misalkan ini jadi kalau kita masukin setengah berarti 20 ini jadi setengah ya, berarti jadi 10A. Jadi 10. Ini 10P ya. Ini jadi 4P. 4P. Ini jadi 24P ya. Kan P sama dengan 2 kali A nih. Berarti A sama dengan setengah P gitu ya. Daripada kita mengkalikan yang P, mendingan A nya kita bagi 2 aja. Jadi 8A sama dengan 4P, 48A sama dengan 24P, 20A sama dengan 10P. Sekarang kita pakai perbandingan tidak senilai. Ini kita hitung dulu ya. 6P ditambah 4P kan 10P. Kalau 10P sama dengan 10. Terus kalau 26P ini 26P ditambah 24P. 26 tambah 24 sama dengan 50P. 50P sama dengan 2 hari. Nah, berarti ini berapa nih? 15 ditambah 10. Berarti 25P sama dengan berapa hari? Gitu kan? Udah tinggal pakai perbandingan tidak senilai. Boleh pilih salah satu, mau pakai yang 50P dengan 25P atau 25P dengan 10P. Kita pakai dua-duanya coba ya, karena kita belajar jadi kita pahamin aja dua-duanya. Coba ya. 10P sama dengan 10. Berarti 25P sama dengan X. Nah, cara pengerjaannya adalah sama kayak tadi ya. Maka X sama dengan ini kita kalikan 10 kali 10 per
yang seberang ya, yang berhadapan dengan X kita jadikan pembagi, yaitu 25. Jadi per 25. 10 kali 10 kan 100. 100 per 25. 100 per 25 sama dengan 4. Jawabannya sama kan? Sama dengan 4. Sama dengan yang tadi, jawabannya 4 juga. Ya kan? Ini cara lamanya ya, atau cara detailnya. Kalau kita mau pakai yang ini juga bisa ya. Kalau tadi kan kita pakai yang persamaan yang 10P, sekarang kita pakai persamaan yang 50P. 50P sama dengan 2, berarti 25P sama dengan X. X sama dengan yang ini ya, yang atas kita kalikan, berarti 50 dikali 2 per yang berhadapan dengan X kita jadikan pembagi. Coret 2 kali 2 4. Jawabannya sama aja 4. Ya kan? Nah, jadi untuk soal yang kayak gini ya, kita harus kerjakan dengan konsep persamaan linear dua variabel dan perbandingan tidak senilai atau perbandingan berbalik. Tapi untuk cara cepatnya kita simak dulu mana nih soalnya, kita telah dulu mana sih yang kira-kira gampang langsung bisa dikotak-atik, bisa langsung dicoret, langsung pilih, langsung kerjakan. Tapi kita harus banyak berlatih kalau mau bisa mengerjakan soal dengan cepat supaya kita terbuka nih, oh begini nih caranya nih gitu. Oh kok pakai konsep ini nih. Kalau kita bisa terbiasa mengerjakan soal, kita bisa mengerjakan soal yang seribet apapun ya, hanya dalam waktu kurang dari 30 detik kita bisa kerjain. Tapi kalau kita nggak tahu konsepnya, mau sampai 1 hari juga nggak kelar. Jadi kita harus belajar terus ya. Semangat belajar. Yuk para pejuang CPNS atau PPPK pasti bisa kok. Yuk sama-sama kita berjuang untuk CPNS atau PPPK 2021. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.